Hari ini, pagi ini kita bicara angka supaya rakyat paham bahwa sebenarnya negara ini secara akuntansi sudah bangkrut. Nah, sehingga untuk mengurangi minus itu, negara ini hanya bisa selamat kalau Ngutang lagi. ngutang 1.250 triliun. Oke. Nah, jadi jangan menganggap bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi memang siapapun yang jadi presiden itu, Jokowi meninggalkan warisan yang sangat berat. Warisan sangat berat. Selain utang, itu adalah masalah mengembalikan kembali sumber daya alam yang terlanjur diserahkan ke pihak lain oleh Jokowi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Ya, sobat RH sekalian, pagi ini saya agak seragam sedikit dengan Daeng Said Didu ya. Kalau Daeng itu ordinary people di Bugis dan Makassar ya. Tapi kalau Puang itu kerajaan, kingmaker itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Sehat ya pagi ini ya? Siap. Jadi bertemu dengan Daeng Said Didu, langsung saya dikasih kabar buruk. Negara katanya mau bangkrut. And then, kenapa kok bisa-bisa tiba-tiba ngomong bangkrut begitu? Ini didekatkan Daeng gak apa-apa begini? Yap. Silakan Daeng. Hari ini, pagi ini kita bicara angka supaya rakyat paham bahwa sebenarnya negara ini secara akuntansi sudah bangkrut. Kita bahas saja angka demi angka, bukan pendapat. Jadi dari RAPBN yang dibuat oleh Presiden Jokowi di tahun terakhir, itu sudah RAPBN 2024. Sudah meniatkan membuat utang 1.250 triliun. 1.250 triliun, karena kalau tidak dilakukan itu negara sudah bangkrut. Nah, saya ngasih angka. Di RAPBN 2024 itu pendapatan negara itu ditargetkan 2.781 triliun. 2.781 triliun. Pendapatan negara. Itu termasuk utang ya? Belum termasuk utang. Nanti saya bahas. Nah, yang menarik, pajak dinaikkan lagi. Jadi siap-siap aja harga akan naik semua karena target pajak dinaikkan hampir 12%. Jadi kalau dari 2.781 triliun itu pajak berapa? Pajak itu sekitar 2.000, sekitar 80%. 80% ya? Dari total itu. Total APBN berapa? 3.300 triliun. 3.300 triliun. Nah, ada namanya kalau di negara itu ada nama belanja mandatori. Belanja wajib. Belanja wajib. Nah, saya mencoba menghitung kalau belanja wajib itu ada 7 yang saya catat. 1, gaji. 2, pembayaran. Jadi biar penonton yakin ini benar-benar catatan, ini bukan main-main. Pembayaran bunga dan pokok utang itu wajib. Kemudian biaya pendidikan karena dalam Undang-Undang 45 harus 20%. Kemudian transfer ke daerah. Kemudian dana transfer ke desa. Kesehatan. Nah, itu istilah saya belanja mandatori. Nah, kalau ditambah dengan kalau belanja mandatori sudah dimasukkan, maka
itu minus hampir 300 triliun. Minus 300 triliun. Nah, jadi belanja mandatori itu berapa ribu triliun? Nah, itu kira-kira hampir 3.000 triliun. Nah, Nah, sekarang kalau sekarang belum masuk biaya untuk polisi, pertahanan keamanan, perbaikan jalan. Nah, saya sebutkan angka satu demi satu supaya jangan sampai dianggap kita ngarang. Nah, tadi kan pendapatan 2.781 triliun. Gaji kira-kira 500 triliun. Kira-kira tepatnya itu 482 triliun. Itu untuk gaji seluruh ASN plus honorer macam-macam mungkin. Ya, masuk semua situ. Semua. Kemudian pembayaran pendidikan itu 20% itu 436 triliun. Nah, kemudian bunga utang kira-kira 500 triliun. Itu paling gede itu? Paling gede pokok utang. Iya, pokok utang berapa? Pokok utang sekitar 600 triliun. Bayangkan ya, belanja paling gede itu. Iya. Transfer ke daerah itu kira-kira 800 triliun. Itu harus dilakukan karena ada gaji di situ juga. Iya. Kemudian ada transfer desa. Berapa transfer daerah tadi? 800 triliun. 800 triliun, Kemudian transfer dana desa 70 triliun. 70 triliun, Maaf. Jadi kalau itu sudah masukkan sudah minus 125 triliun. Tadi minus sebelum dimasukkan minus berapa tadi? Tadi kalau dimasukkan kesehatan itu kira-kira 140 triliun. Itu sudah minus 265 triliun. Kalau dimasukkan subsidi sekitar 300 triliun, maka minus 565 triliun. Kalau mau dimasukkan perbaikan jalan, maka itu kira-kira minus 736 triliun. Sehingga untuk mengurangi minus itu, negara ini hanya bisa selamat kalau ngutang 1.250 triliun. Nah, jadi jangan menganggap bahwa negara ini baik-baik saja. Nah, 1.250 triliun itu tadi kan belum masuk pembangunan IKN. Belum masuk biaya untuk pertahanan keamanan. Yang sekitar 130 triliun juga gitu kan, 150 triliun. Belum masuk biaya polisi yang mendekati 100 triliun. Nah, jadi minusnya ini banyak sekali. Nah, jadi ini gambaran umum kepada publik, hati-hatilah menyatakan bahwa seakan-akan keuangan negara aman-aman saja. Saya ulangi, apabila tidak menambah utang sekitar 1.250 triliun, maka negara kita itu sebenarnya APBN kita itu kira-kira kalau dimasukkan semua belanja, saya katakan minusnya kira-kira minus 1.000 triliun. Dari pendapatan. Jadi jangan menganggap bahwa baik-baik saja. Itu, Mas. Berarti pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa-bisa mencapai 9.000 triliun. Perkiraan kira-kira 8.500 triliun. 8.500 triliun. Itu biaya untuk utang negara saja, utang pemerintah saja. Utang pemerintah. Belum tambah BUMN. Belum BUMN. BUMN kira-kira saya ini kira-kira mungkin 6.500 sampai 7.000 triliun. Berarti kira-kira menurut saya akan mencapai 16.000 triliun. GDP kita diperkirakan 2024 berapa? Nah, mungkin 20.000. 20.000 ya. 20.000 Tapi kalau kewajiban kepada dana pensiun ASN, TNI, Polri dimasukkan, utang pemerintah daerah dimasukkan, itu sudah lebih dari GDP kita ya. Menurut saya ada lagi. Kalau itu kan kira-kira 4.000 triliun tuh. Jadi kira 20.000 triliun ya, total. Nah, ada lagi utang pemerintah ke BUMN. Nah, minggu-minggu ini kan diisukan akan naik BBM kan? Nah, publik harus paham bahwa pemerintah tuh punya utang ke Pertamina, perkiraan saya 200 triliun. 200 triliun. Nah, 200 triliun sehingga karena pemerintah punya utang ke Pertamina, maka Pertamina ngutang lagi untuk membiayai pengadaan BBM dan utang itu ada bunganya dan itu dibebankan kepada rakyat. Sehingga BBM harus naik. Naik. Jadi banyak orang yang tidak paham angka-angka makro ini ya. Orang pahamnya
ada pembangunan jalan tol lebih enak katanya dan lain sebagainya. Padahal memang ada pembangunan fisik itu ya. Betul. Dengan segala problematikanya kan? Iya, dengan segala keberanian membuat utang. Ya. Kita bolehlah menyampaikan sedikit sejarah utang negara. Iya. Kalau Bung Karno tuh tahun 65 utang tuh hanya 32 triliun. 65 ketika Soekarno diganti oleh Pak Harto. Oke, step down gitu ya. Step down, Pak Harto di 98 itu 551 triliun. 551 triliun. Betul. Habibie 2001 939 triliun. Tapi ini penyebabnya karena kenaikan kurs dari 2.000 ke 9.600. Bukan karena penambahan utang. Karena saat itu utang luar negeri sebagian besar. Kemudian Gus Dur 1.271 triliun. Kemudian Megawati 1.298 triliun. Jadi kalau ada orang siapa presiden paling sedikit nambah utang ya Megawati ya. Kemudian SBY 2.609 triliun. 2.609 triliun. Jokowi di akhir masa jabatan kira-kira 8.500 triliun. Jadi bukan lagi nambah, tapi ini ganti baru. Meroket. Jadi kalau kita hitung dari 2.600 ke 8.500. Kalau kita hitung Pak Harto tuh membuat utang kira-kira 44 miliar per hari. Pak SBY bikin utang tuh kira-kira 360 miliar per hari. Kemudian Pak Jokowi membuat utang tuh 1,8 triliun per hari. Luar biasa. Kalau ditambang BUMN, karena dulu itu digabung utang negara dengan utang BUMN. Jadi kalau kita mau membahas, harusnya dibandingkan itu harus ditambah utang BUMN juga. Jadi apple to apple. Apple to apple. Sehingga Jokowi itu membuat utang 3 triliun per hari. Luar biasa. Jadi kalau ada menyatakan bansos ada ya karena memang bansos itu diambil dari utang 3 triliun per hari. Kelihatannya kalau Jokowi berani menyentil oligarkinya, masih ada jalan keluar. Tapi saya tidak yakin. Karena tidak ada jalan lain kecuali menyentil oligarkinya. Maksudnya disentil itu apa? Disentil itu dipaksa mereka agar menyetor ke negara melebihi kenikmatan yang dinikmati sekarang. Intinya adalah dengan kontrak-kontrak yang ada, renegosiasi besaran-besaran itu, termasuk misalnya keuntungan-keuntungan diperoleh dari tambang dan lain sebagainya itu harus lebih banyak di-store ke negara, begitu ya maksudnya? Saya kasih contoh saja. Nikel itu di negara manapun, di negara yang pengolahan tambangnya bagus, itu 60% minimal masuk ke negara. Nah, di kita seperti angka Pak Faisal Basri tidak lebih 10% yang tertahan di Indonesia. 90% China. Jadi maksudnya tapi saya yakin bahwa ini oligarkinya presiden ada di dalam situ. Jadi berani mereka. Jadi 90% itu nggak murni juga ke Cina. Tetapi paling tidak ada juga hengki-pengkinya. Jadi kalau itu Jokowi berani, kan bilang ada ekspor 500 triliun. Kalau dia berani menyentil itu, ya bisa dong cari di situ minimal tambahan 200 triliun. Ya kan? Mungkin di CPO juga begitu, di emas juga begitu, di tembaga juga begitu. Jadi kalau kita korek-korek tambang itu, yang menurut pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, kira-kira berapa yang bisa didapat, Daeng? Saya tidak bisa menghitung secara ini karena tergantung negosiatornya. Daripada kita kasih sekarang jalan dan dia juga nggak melaksanakan, ya nanti aja lah, kita tunggu presiden berikutnya aja untuk mengorek itu. Tapi memang siapapun yang jadi presiden itu Jokowi meninggalkan warisan yang sangat berat. Sangat berat. Selain utang, itu adalah masalah mengembalikan kembali sumber daya alam yang terlanjur diserahkan ke pihak lain oleh Jokowi. Daeng, kita bacakan sedikit ya komentar sobat era sekalian. Lucu juga kita gambar kita ya, warnanya kuning jaket kita, lalu dinding kita kuning juga. Jadi kita kayak nempel di dinding ini ya. It's okay. Yang paling penting suaranya jelas kan. Ini Daeng ya. Biasa di sini pro dan kontra selalu dari penonton ini.
dari alam kubur, ya. Jelas ini. Kerja, kalau mau kaya jangan mikirin utang melulu. Ini pendukung kekuasaan hari ini ya. Garut hadir menyimak utang-utang yang dibahas bosan. Oke. Alam kubur lagi nih. Negara punya utang itu hal biasa. Oke. Alam kubur semua luar biasa nih. Jangan-jangan apa istilahnya? Robot ya. Tapi oke. Saya ingin memulai satu pertanyaan. Negara punya utang itu hal biasa. Lalu apa hebatnya? Apa anehnya? Apa mengerikannya pemerintahan Jokowi ini? Toh dulu utang juga, walaupun tadi udah dijawab. Iya utang, tapi nggak segila sekarang jumlahnya. Oke, silakan. Jadi memang ini yang paling susah dinikahan karena mereka tidak pernah merasa membayar utang. I see, Saya ingin gambarkan membayar utang Jokowi 2004 1.100 triliun. Kalau itu digunakan untuk mensubsidi listrik maka listrik tidak naik. Kalau itu digunakan mensubsidi BBM maka BBM tidak naik. Kalau itu kelonggar maka pajak-pajak tidak perlu naik. Kalau itu tidak dibayarkan maka biaya pendidikan tidak akan semahal sekarang. Nah, kalau itu tidak digunakan itu maka gaji pegawai negeri, gaji yang lain bisa naik. Nah, memang dan pajak tidak naik. Jadi dan ada yang menurut saya yang perlu diluruskan di bangsa ini. Ada kultur yang seakan-akan kalau menderita itu nasib. Kalau dapat sesuatu dari pemerintah adalah kebaikan hati pemerintah. Padahal itu bansos seakan-akan kebaikan hati pemerintah. Padahal bansos itu diperoleh dari utang. Nah, saya ingin memberitahu ke publik dengan utang 8.500 triliun dan kira-kira itu bunganya 6%, maka kita sebenarnya membayar utang tuh hampir kalau 6% per tahun berarti 8.500, kalau 10% 850 triliun, kira-kira 600 triliun kita bayar utang. Bunga tok ya. Bunga tok 600 triliun itu kalau tadi saya katakan subsidi hanya 300 triliun. Kalau utang subsidi secara keseluruhan di era APBN itu 300 triliun. Bayar bunga pokok, bunga utang 500 triliun. Bayar total utang 1.100 triliun. Nah, sekarang yang tadi dari alam kubur itu, jelaskanlah kepada tetanggamu, kasih tahu mereka bahwa pupuk itu susah dan mahal karena kita bayar utang. Harga gas itu naik karena kita bayar utang. Harga listrik naik akan kita bayar utang. Dan kepada tetangga-tetangga si alam kubur, datanglah ke rumah alam kubur, meminta tagihan listrik, meminta pupuk ke dia. Karena dia sepertinya menganggap utang itu menyenangkan dia. Jadi biasa-biasa saja. Padahal rakyat sudah susah mendapatkan pupuk, sudah mendapatkan LPG, susah membayar listrik, sudah membayar pendidikan, tapi si alam kubur itu masih enak-enak. Mungkin dia orang kaya, kepada tetangga atau yang kenal alam kubur, datanglah ke rumah alam kubur, meminta untuk membeli pupuk, membayar listrik dan lain-lain. Tapi coba kita bacakan ya, selain alam kubur banyak sekali komentarnya sudah. Akhirnya dia sendiri kemudian terjadi debat di antara netizen atau sobat RH ini. Apalagi orang ngutang untuk kepentingan produktif bukan asal utang ya. Nah, ini alam kubur lagi. Kalau hidup kalian nggak mau punya utang, ya udah jangan hidup. Balik aja sana ke alam kubur. Jadi alam kubur balik. Kemudian USA, China, negara maju, negara superpower, utangnya lebih besar dari kita. Ini penting juga, Daeng, ya dibahas. USA dan China utangnya lebih besar dari Indonesia. Itu sama dengan orang kaya sama orang miskin. Orang kaya ngutang itu lebih gede, tapi pendapatannya juga gede dia. Silakan. Ada perbandingan biar mereka tahu. Jadi begini, membayar utang itu minimal ada 3 indikator yang perlu kita lihat. Satu, indikator perbandingan terhadap kemampuan membayar. Kemampuan membayar itu penting sekali dari pendapatan negara. Yang kedua, rasio terhadap PDB. Yang ketiga, rasio terhadap pendapatan per kapita dan utang per kapita. Nah, ini coba
Kalau utang per kapita kita sekarang hampir 30 juta per kapita per penduduk. Pendapatan per kapita kita jauh di bawah itu. Pendapatan per kapita kita 4.000 mungkin ya cuma? Ya sekitar segitu juga. Nah sekarang kemampuan membayar kita sudah jelas tadi, pendapatan hanya 2.700 triliun, membayar pokok dan cicilan itu 1.100 triliun, jadi sudah 40% untuk bayar utang. Pertanyaan saya kepada alam kubur dan kawan-kawan, kalau Anda pendapatannya sudah 40% dipakai bayar utang, maka mungkin akan cerai, istrinya itu sudah minta cerai. Atau itu pasti sudah minta cerai, karena sudah terlalu berani ngambil utang. Nah, yang ketiga tadi, jadi ibarat rakyat itu istri ya, pemimpin itu suaminya. Betul. Gitu ya? Nah, yang menarik selalu menyatakan negara bagus loh. Ya betul bagus. Kalau Pak Jokowi membuat utang dan dia bayar sendiri atau keluarga sendiri, bagus lah. Tapi saya nggak pernah tahu dia bikin utang kok anak cucuku juga ikut membayar. Ya itu kan. Nah, jadi indikator itu. Nah, indikator ini selalu digunakan dan janganlah membandingkan antara Amerika dengan Indonesia, itu nggak bisa, nggak apple to apple gitu. Nah sekarang, nah tadi yang ini baru kali ini, dulu Bang Refli, dulu Pak Harto tuh bikin utang bunga sekitar 0,5 sampai 1%. Pak SBY itu jauh di bawah itu. Ini sekarang hampir 7% bunganya. Dan menariknya agar rakyat tahu, tahun lalu 2022 itu pemerintah namanya ada silpa. Silpa itu kelebihan penarikan anggaran sehingga tidak digunakan, mendekati 500 triliun. Nah, kalau 500 triliun artinya rakyat sudah dibebani bunga karena uang itu nggak dipakai. Itu 6% kali 500 triliun. Jadi silva itu nggak bagus sebenarnya. Nggak bagus itu karena uang tidak produktif ya. Jadi contoh aja lah, kalau Mas Refli punya istri, istri itu sebenarnya udah kelebihan, dia minjam di tetangga lebih dan bayar utang, apa yang Bapak lakukan? Marahlah kita kepada istri kita. Ini kenapa kita nggak marah kepada? Karena utangnya nggak produktif jadinya. Belum dipakai tapi yang utang. Nah, terus dianggap bahwa ini Menteri Keuangan terbaik. Di mana baik terbaiknya gitu loh. Mengapa narik utang aja kelebihan? Iya, jadi ngutang tidak sesuai dengan peruntukan atau ngutangnya tidak sesuai dengan penggunaan yang harus dilakukan sebenarnya ya. Penarikan utang yang tidak dimanfaatkan gitu loh. Jadi ya gini aja lah, bodoh sekali kita, masa nambah utang terus nggak dipakai. Karena setiap utang pasti ada bunganya kan? Pasti ada bunganya 6%. Kalau nggak dipakai ya gawat namanya. Saya paham betul bahwa para influencer pemerintah semua tuh sama semua ke Twitter saya menyatakan utang ini adalah bagus, itu selalu semua hampir sama semua, dan menyatakan bahwa itu menunjukkan bahwa publik percaya ke Jokowi sehingga memberikan utang. Perlu saya jelaskan bahwa bukan publik percaya, publik memeras rakyat Indonesia dengan bunga 6%. Bunga 6%, bukan percaya, memeras rakyat Indonesia atas izin rezim Jokowi untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan uang ke pemerintah Indonesia. Sementara kasih contoh aja lah, Filipina itu bunganya cuma 2%. Jepang malah 0% gitu. Kita 6%. Jadi kalau ada saudara di Jepang, daripada disimpan uangnya di Jepang, maka kirimlah ke Indonesia, dapat 6%. Jadi pemerintah untuk nyedot uang rakyat tersebut ngasih bunga tinggi. Padahal kalau dia sehat perekonomiannya ya seperti Jepang 0% saja. 0% saja. Karena uang akhirnya mau diputar sama rakyat kan. Kalau ini mau disedot semua ke pemerintah karena pemerintah butuh untuk membayar ini itu. Nah, ada yang perlu saya gambarkan sedikit supaya publik paham. Dengan bunga 6%, maka yang menikmati itu adalah orang-orang kaya yang berbisur. Orang miskin yang duitnya kecil menyimpan di bank itu bunganya 0,5%.
0,5%. Orang kaya beli Sun dapat 6%. Jadi Sun itu surat utang negara. Surat utang negara, 6%. Nah, tapi yang mengambil 6% adalah orang kaya, yang membayar adalah orang miskin. 6% lewat pajak. Gitu. Nah, jadi saya betapa berhasilnya mereka membodohi rakyat bahwa utang itu tidak masalah. Sumber segala masalah di Indonesia sekarang adalah utang. Utang dan pengutangnya tentunya. Ya, silakan Daeng, closing statement. Saya ingin menyatakan bahwa saya sedih bahwa rezim Jokowi mengakhiri kepemimpinannya dengan utang yang meroket dengan negara secara akuntansi yang sudah bangkrut. Ya, saudara sekalian, itu dengan pagi-pagi ketemu Daeng saya Didu sudah bicara tentang negara yang mau bangkrut. Kita punya lagi narasumber sebenarnya yang mau bicara negara bangkrut juga, tetapi nanti kita akan lihat ya. Yang jelas tetap keren cadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.